Vale Indonesia atau lebih dikenal dengan kode saham INCO telah rilis laporan keuangan yang mana naik 34% dibandingkan 2022. Apa yang membuat labanya naik? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya tag video ini tanggal 12 Februari jam setengah 10. Perdagangan sudah berlangsung, IHSG-nya naik 0,46%. Ditopang oleh LQ45, Inco-nya naik 9% sampai ke 4000. Dan tadi pagi sebelum tag saya share ke member buat scalping MPIX saat harga masih 366, 368. Nah, kita ambil secukupnya 2-3% aja, dan saya keluar 376, ada yang keluar di 382. Jadi buat yang mau join, buat ke member, linknya ada di deskripsi. Oke. Saya akan ulas ya Inco Vale Indonesia, dimana ini sudah rilis laporan keuangannya tanggal 11 atau hari Minggu sore lah ya, setengah jam 4 kurang 8 menit. Dan ini ya laporan keuangan 2023. Kalau saya cek di sini labanya itu naik 274. Ini dalam apa nih? Dolar. 274 juta dolar. Oke, berarti sekitar 274 334 tuh 23 kali 15.000. Juta, miliar, triliun, 4,1 triliun nominalnya ya. Oke, 274 juta. Dan sebelumnya 200 doang ya. Dimana kalau kita lihat dari pendapatannya udah naik, tapi kita akan bahas dari naik dulu. Dimana Inco-nya sendiri ya, secara profil perusahaan itu Vale Indonesia menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam mate. Rata-rata volume produksi nikel per tahun mencapai 75.000 metrik ton. Wow. Dalam produksi nikel di blok Sorowako, kami menggunakan teknologi prometalurgi meleburkan biji nikel laterit. Nikel yang kami hasilkan diekspor ke seluruhnya kepada Sumitomo Metal Mining Co Ltd. Ini perusahaan Jepang. Oke, ini pengendalinya 43%, yaitu Vale Canada Limited, terus ada PT Mineral Indonesia Mine ID ya 20%, Sumitomo Metal Mining Co Ltd ini yang Jepang tadi 15%, dan masyarakat 20-an%. Oke. Listing udah lama 1990, masuk LQ45, IPO amount-nya dulu 487, termasuk besar ini ya. IPO price-nya di 9.800. Kalau kita cek secara corporate action juga perusahaan bagi dividen ya tahun lalu, sebelumnya enggak, tapi enggak begitu rutin. Terus ini perusahaan sudah 2 kali stock split, 2004 1/4, sama 2008 1/10. Dan ini case statistiknya ya, labanya naik. Oke, akan kita ulas kembali ke atas dulu, dimana asetnya ya. Asetnya itu mereka 2 miliar ya, 2,9 miliar dolar. Naik sebelumnya 2,6. Kasnya sendiri 600 juta. Kalau kita cek di note nomor 5. Note nomor 5 kita cek di sini. Oke, ini. Nah, ini kasnya 698, dimana depositonya itu ada 532 ya. Naik sebelumnya 519, dan depositonya, nah ini imbal hasilnya naik ya. Dalam dolar itu 5,7 dan dalam rupiah itu 5,3 rata-ratanya ya. Sebelumnya 3,1 sama 3,9, jadi ada kenaikan. Kalau dolar naik make sense ya. Rupiah juga naik karena mengikuti BI ya. Mengikuti the Fed ya, BI ya. Oke, kita kembali ke atas. Kasnya sudah naik, which is good. Yang audit PwC ya, salah satu akuntan baik juga, bagus juga, kredibel. Oke, secara liabilitas ya, utang berbunga ya, yang saya sering biasanya cermati ya, dimana utang berbunga, liabilitas keuangan tidak lancar lainnya. Nah, ini ada 4 juta, terus imbalan udah nggak ada,
Liabilitas keuangan lancar lainnya ini ada 7 juta, jadi hanya 6 jutaan. 6 jutaan dengan kas 800 juta. Jadi ini sangatlah sehat banget ya perusahaan. Saldo laba yang belum dicadangkan ini 2 miliar ya. 2 miliar kalau kita hitung ya berarti senilai 2123081123 kali 15.000 aja deh. Gak usah 15.500 juta miliar triliun 31,8 triliun ya. Sedangkan sekarang USD itu IDR tuh sudah ke 15.600 ya. Tadi kita pakai hitungan 15.000 aja. Oke, nah ini pendapatannya aja omsetnya naik ya. Omsetnya naik which is good. 1232.263 kurangi 1179.452. Naiknya 52 juta. Oke, atau senilai 4% doang. Beban pokoknya naik, tapi kalau kita hitung ya, kita bandingkan beban pokok dengan omset sebelumnya itu di angka 885 dibagi 1179452 73% sebelumnya ya bebannya 73% sekarang menjadi 71,8. Jadi adanya penurunan. Jadi ini menurut saya hal yang bagus. Secara omset perusahaan naik, tetapi secara beban kalau porsinya dibagi dengan omset ini ya, ibaratnya COGS-nya ini 71% ya. Adanya penurunan, sebelumnya 73 which is good. Pendapatannya 2022 itu di 1,2. Ini turun ya. Pendapatannya turun 800.000 doang. Oke, beban usaha, beban lainnya ini juga naik tipis-tipis ya. Nah, ini ada 2 elemen ya, pendapatan keuangan ini. Keuntungan dari pengakuan nilai wajar aset derivatif 24 juta dan juga pendapatan keuangan yaitu 35 juta. Kalau kita cek pendapatan keuangan ini dari mana ya? 35 juta. Bentar, kita cek ini aja. 35714. Oh, nggak ada di sini, nggak bisa, nggak kedetek. Oke, nggak kedetek, nggak ada. Oke, ini mungkin dari yaitu tadi deposito mereka ya, karena hal yang bagus mereka naik. Oke, kalau kita cek, bentar, kita ke arus kas dulu. Oh, ini udah, salah. Nah, kita ke arus kasnya ya, arus kas perusahaan. Kalau kita cek di sini, nah ini arus kas, aktivitas operasi 421 juta. Oke, pelanggannya naik juga which is good, royalty retribusi, oke. Aktivitas investasi mereka keluar 285 di mana untuk beli aset tetap ya. Jadi ada ekspansi. Aktivitas pendanaan mereka keluar 65 ya. Yaitu dari ini, mereka untuk bayar dividen. Nah, karena sebelumnya nggak bayar dividen. Oke, hal yang positif ya, saya melihat ya hal yang positif. Jadi peluangnya untuk bagi dividen besar, nanti kita akan hitung di akhir. Oke, pendapatannya ini dari mana ada keluarnya. Oke, kalau kita cek di 33A kalau nggak salah tadi di sini. Nah, ini pendapatan seluruh penjualan dilakukan berdasarkan kontrak penjualan hasil ambil jangka panjang dalam mata uang dolar, di mana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai di LME dan harga realisasi rata-rata FGL. Oke, penjualan pada FGL ini 985 naik tipis dan penjualan pada SMM. Oke. Ini berdasarkan ini SMM dan FGL. Nah, ini ya. SMM piutang, terus mana nih tadi FGL ini adalah pihak-pihak berelasi, SMM juga sama. FGL ini perusahaan induk ya, penjualan barang jadi dan jasa profesional. Oke, kalau SMM ini adalah pemegang saham atau shareholder, penjual barang jadi mereka menjual ke ya shareholder sendiri. Nah, ini yang bagus ya, ini FGL nya. Shareholdernya 246, ini berarti kisaran berapa ya? 246 451 dibagi 263.
20% lah. Nah, saya melihat kalau ini jangan terlalu banyak, karena kalau ini terlalu banyak ya terlalu tergantung dengan shareholdernya sendiri ya. Gitu. Oke. Ini pada perusahaan induk. Jadi ini bisa dikatakan Vale ini anak perusahaan ya. Dan yang memasok ke induknya langsung. Itu sih. Oke, ini hal yang positif kalau kita lihat ya. Naiknya lumayan signifikan ya, 74. 274 334 kurangi 200 401. 73 juta ya dibagi 200 401. 36% ya kenaikannya. 36. Oke, kalau kita hitung secara corporate action dividennya tahun lalu 89,6. Oke, kita hitung dulu. Oke. Inco tahun lalu itu 89,6. Ini div 2022. Dimana EPS-nya itu senilai nih, labanya 3125 dibagi 9,94. 314. Oke, ini EPS-nya. Dimana EPS-nya itu senilai 314,386. Oke, kalau kita hitung 89,6 dibagi 314,386, hasilnya adalah 28%. Oke, mereka bagi dividen DPR-nya itu senilai 28,5 lah. 28,5%. Oke. Kalau EPS 2023 itu senilai, kalau kita hitung ini labanya 4235 dibagi dengan 9,94 426. Oke, labanya 426,056. Kalau ini kita pakai DPR 25% aja, dividennya akan senilai kali 0,25. Nah, dividennya akan senilai 106,514. Kalau pakai DPR 28%, 426,056 dikali 0,28. Nah, hasilnya ini 119,29568. Oke, kalau kita bagi dengan harga sekarang, harga saat cetek di 3980, kita bulatkan aja lah pakai harga 4000. Oke, kita mau hitung DY-nya. DY-nya berapa? Kalau pakai 106,514 dibagi 4000, hasilnya adalah dividen yield-nya 2,66285. Oke, satunya lagi DY-nya adalah kalau kita hitung pakai 119,29568 dibagi 4000, kebanyakan hasilnya adalah 2,982,392. Oke, jadi bisa dikatakan dividen yieldnya di range 2,5 sampai 3% lah ya, dapat ini 2,5 sampai 3% dapat untuk dividen yieldnya. Dan potensinya mereka akan bagi dividen di atas tahun lalu. Tahun lalu hanya 89,6. Tahun ini sudah labanya sudah 400. 100 dapat lah ya, 105 dapat harusnya. 105 harusnya dapat untuk dividennya nanti. Kalau kita cek di sini RUPS mereka itu di tanggal belum dirilis RUPS-nya kapan. Kalau kita lihat dari historikalnya, RUPS-nya itu kisaran di April. Ini Februari sudah rilis, berarti kemungkinan di Maret mereka sudah akan RUPS. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi itu sudah terjawab. Dan Inco-nya sendiri secara harga, kalau kita cek, oke, ini harganya udah mulai naik setelah dia didistribusi ya. Kita tinggal seperti apa nanti ini, apakah ada rejection waktu sentuh 4170 atau lanjut naik lagi. Oke. Yang jelas di sini yang bisa share adalah sudah terjawab ya, apa yang membuat labanya bisa naik 30-an% sudah terjawab, dan potensi dividennya seperti apa. Nah, jadi itu kembali lagi keputusan entah itu beli atau jual atau wait and see, itu kembali lagi ke keputusan Bapak Ibu masing-masing. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.